Raja Nainggolan ditangkap kepolisian Brussels, Belgia terkait dugaan keterlibatan dalam penyelundupan kokain di pelabuhan Antwerp. Nainggolan ditangkap bersama 17 orang lainnya. Dikutip dari media Belanda HLN, 3 orang lainnya yang ditangkap telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian 4 orang diantaranya tidak melalui tahapan penyelidikan dan langsung didakwa secara tertulis, serta 10 orang masih dalam tahap pemeriksaan. Sedangkan 1 orang dibebaskan dengan syarat, yaitu Raja Nainggolan. Sebanyak 17 orang tersebut akan menjalani sidang di Majelis Dewan Brussels. Niccolò Fagioli tengah masuk dalam radar Marseille untuk diamankan di bursa musim dingin ini. Ada kabar yang mengklaim ia siap meninggalkan si nyonya tua untuk merapat ke selatan Prancis dalam waktu dekat. Dalam beberapa waktu belakangan, Fagioli memang kehilangan tempat di bawah arahan Thiago Motta. Marseille di bawah komando Roberto De Zerbi pun menargetkan kehadiran pemain Italia itu guna merapat ke Stade Velodrome. Mereka tertarik mengamankan sang pemain dengan opsi pembelian, namun belum ada respon dari Juventus terkait potensi kepindahan Fagioli ke tim lain. Klub Liga Italia Inter Milan dikabarkan bakal mendatangkan kapten tim rival pada bursa transfer musim dingin ini. Dilansir dari laman Tuttosport, salah satu nama yang menjadi incaran adalah Cristiano Biraghi, bek berusia 32 tahun yang kini menjadi kapten Fiorentina. Meski berstatus kapten tim, namun sepanjang musim ini Cristiano Biraghi sangat jarang mendapatkan menit bermain. Total, mantan pemain Inter Milan tersebut baru mencatatkan 13 penampilan dengan torehan 1 gol serta 1 assist di semua ajang. Berbekal statistik tersebut, Inter Milan cukup yakin bisa membawa pulang mantan pemainnya itu di musim dingin ini. Arsenal dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan striker Lille Jonathan David pada bursa transfer Januari ini. Menurut laporan dari Mail Online, The Gunners telah melakukan pembicaraan internal mengenai kemungkinan perekrutan pemain berusia 25 tahun tersebut. Laporan itu menyebut bahwa Arsenal menempatkan Jonathan David dalam daftar prioritas mereka. The Gunners bisa mencoba merekrut David dengan harga terjangkau mengingat kontraknya akan habis dalam 6 bulan. Namun pemain asal Kanada itu ingin menunggu hingga musim panas sebelum memutuskan masa depannya. Manchester City terus berburu pemain muda untuk regenerasi tim asuhan Pep Guardiola. Teranyar, bek Juventus Andrea Cambiaso menjadi bidikan. The Citizens telah membidik Cambiaso sebagai pengganti jangka panjang untuk Kyle Walker yang berusia 34 tahun. The Mirror melaporkan bahwa City telah mengajukan tawaran sebesar 65 juta euro untuk Cambiaso. Akan tetapi tawaran itu ditolak oleh Juventus yang menuntut 90 juta euro. Oleh karena itu, City kemungkinan besar akan memperbarui minat mereka pada Cambiaso musim panas mendatang ketika nilai jual bek sayap itu telah turun. Manchester United dilaporkan bisa ikut dalam usaha perburuan tanda tangan bintang Bayern Munich Mathys Tel. Namun semuanya akan bergantung pada nasib 2 pilar setan merah. Laporan Sky Sport Germany menyatakan jika langkah mereka akan bergantung pada penjualan Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho. Bagi United, nama Tel bukan kali pertama ini masuk dalam daftar incaran klub. Di musim dingin tahun lalu, MU juga sangat berminat membawa Tel ke Old Trafford. Akan tetapi pada akhirnya ia memutuskan untuk bertahan sambil mencari peluang mendapatkan peran lebih krusial di Bayern. Juventus dikabarkan akan kembali mencoba peruntungan untuk bisa mendaratkan bintang Borussia Dortmund Karim Adeyemi. Namun keinginan Juventus memboyong Adeyemi itu kini mulai sirna dan perlu mencari pemain lain. Jurnalis transfer Fabrizio Romano menyebut bahwa Adeyemi telah memutuskan untuk tetap bertahan di Signal Iduna Park setidaknya sampai musim ini selesai. Oleh karena itu Juventus tak akan mencoba mendapatkan tanda tangan Adeyemi dalam waktu dekat, melainkan pada bursa transfer musim panas 2025 mendatang. Menurut laporan El Equipe, Tottenham Hotspur dilaporkan tengah membidik penyerang AS Monaco Bril Embolo. Pemain asal Swiss itu ditargetkan untuk memperkuat lini depan tim jelang penutupan bursa transfer musim dingin. Musim ini, performa Embolo memang dirasa kurang apik dibanding musim-musim sebelumnya. Ia baru mengepak 5 gol dan 5 assist dari 28 laga yang dimainkan di lintas kompetisi. Kontrak penyerang 27 tahun itu juga akan rampung dalam 18 bulan ke depan. Monaco juga sudah menetapkan harga jual untuk Embolo, yakni di angka 20 juta euro. Klub Premier League Chelsea dilaporkan tengah bersaing dengan Liverpool untuk merekrut bek Slavia Praha El Hadji Malik Diop. Bek kelahiran Senegal itu masih berusia 20 tahun. Sejauh ini, Malik Diop telah tampil sebanyak 38 kali bagi Slavia Praha. Dalam prosesnya, ia menyumbangkan 8 gol dan 3 assist. Penampilannya di pos wingback kiri ini dikabarkan langsung menarik perhatian sejumlah klub Eropa. Di antaranya adalah Chelsea dan Liverpool. Kabar ini dilansir oleh Sportmall. Menurut laporan tersebut, Presiden Slavia Praha mengaku siap bertransaksi dengan Chelsea maupun Liverpool terkait Malik Diop.
AC Milan disebut sudah menghubungi Santiago Giménez. Kabarnya pembicaraan dengan sang striker dilaporkan berlangsung positif. Pemain asal Meksiko itu ingin bermain di San Siro. Milan kemudian disebut tinggal bernegosiasi dengan Feyenoord. Kini ada laporan bahwa Milan sudah membuka komunikasi dengan pihak Feyenoord. Mereka juga telah melepas penawaran perdana pada klub Eredivisie tersebut. Akan tetapi kabarnya tawaran itu langsung ditolak oleh Feyenoord. Menurut laporan Football International, Feyenoord tak puas dengan penawaran Milan, sebab tawaran perdana Milan hanya sebesar 20 juta euro saja. Di tengah berita bahwa AC Milan tidak membuat banyak kemajuan dalam negosiasi mengenai Santiago Giménez, alternatif muncul dalam diri Lorenzo Luca. Sky Sport Italia melaporkan jika AC Milan memiliki minat konkret terhadap Lorenzo Luca dari Udinese. Namun hingga kini masih belum menghasilkan negosiasi atau penawaran apapun untuk pemain Italia tersebut. Pihak Milan diprediksi akan mengajukan tawaran sekitar 27-28 juta euro termasuk bonus. Sementara sang pemain telah mencetak 10 gol musim ini dengan 8 gol di Liga dan 2 gol di Coppa Italia dalam 24 penampilan. Tottenham Hotspur masih aktif di bursa transfer Januari ini karena pihak klub ingin memperkuat kedalaman skuad mereka sebelum bursa transfer ditutup pada awal Februari nanti. Salah satu pemain yang dikaitkan dengan transfernya ke London Utara adalah striker Ajax, Brian Brobby. Menurut pengamat sepak bola Belanda Mickey Verwey, Brobby menganggap kemungkinan transfer ke Tottenham sebagai langkah menarik dalam karirnya. Kekuatan fisik dan kemampuannya mencetak gol menjadikannya pilihan yang menarik bagi The Lily White. Transfer pinjaman dianggap sebagai pergerakan strategis bagi tim besutan Ange Postecoglou itu. AC Milan tengah mengupayakan berbagai opsi untuk memperkuat skuad mereka. Almogera kabar dari Borussia Dortmund dikabarkan masuk dalam opsi. Seperti yang dilaporkan Calcio Mercato, Theo Hernandez butuh pemain pengganti yang kredibel dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, Milan berencana merekrut Almogera kabar dari Borussia Dortmund. Rossoneri sudah lama menyukai bek kiri Jerman itu dan sudah mulai menghubungi agennya. Sekitar seminggu yang lalu, Geoffrey Moncada terbang ke Jerman untuk serangkaian pertemuan dengan klub dan agensi Jerman. Atalanta mempertimbangkan Giacomo Raspadori dari Napoli dan Daniel Maldini dari AC Monza untuk mengisi lini depan Ladea yang ditinggal Ademola Lookman karena cedera. Daniel Maldini pindah ke AC Monza dengan kontrak permanen di musim panas, tetapi ia dan timnya saat ini berjuang keras di posisi 20 dalam klasemen Serie A. Selain Maldini, pilihan Italia lainnya adalah mantan bintang muda Sassuolo Giacomo Raspadori yang kini bermain untuk Napoli. Dia kesulitan mendapatkan tempat di starting line-up Antonio Conte. Pemain asal Italia itu hanya tampil dalam 11 pertandingan Serie A musim ini dan hanya 2 diantaranya sebagai starter. Stahinnya Pavlovic sempat dikabarkan akan meninggalkan AC Milan, namun kondisi ini bisa berubah setelah penampilannya di laga melawan Parma. Pavlovic dimainkan sebagai starter di pertandingan Liga Champions melawan Girona. Pelatih Sergio Conceição itu kemudian memutuskan kembali memainkannya saat melawan Parma di San Siro. Seperti yang dilaporkan Calcio Mercato, ini merupakan penampilan kedua sang pemain secara berturut-turut bersama tim utama AC Milan sejak November 2024 kemarin. Conceição sendiri dikabarkan akan mempertahankan Pavlovic di timnya. Liverpool dikabarkan tengah merencanakan transfer ganda untuk mendatangkan Denzel Dumfries dan Marcus Thuram dari Inter Milan. Menurut laporan dari media Italia Interlife, The Reds ingin mengamankan kedua pemain itu sebagai langkah antisipasi atas ketidakpastian masa depan beberapa bintang mereka. Menurut laporan Interlife, Liverpool siap menawarkan 100 juta pound sterling atau sekitar 2 triliun rupiah untuk mendatangkan kedua pemain tersebut. Namun belum bisa dipastikan apakah Inter Milan akan menerima tawaran tersebut mengingat Dumfries baru saja memperpanjang kontraknya. Arsenal dikabarkan tengah melakukan negosiasi untuk calon pengganti David Raya dengan sebuah tawaran besar. Menurut laporan dari Milliyet di Turki, Arsenal telah mengajukan tawaran resmi untuk mendatangkan kiper muda berbakat Deniz Donmezer dari Adana Demirspor. Donmezer yang baru berusia 16 tahun dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan dari Turki. Arsenal dikabarkan menawarkan 3 juta euro untuk jasanya. Angka tersebut terbilang cukup besar mengingat pengalaman sang pemain yang masih minim. Dalam laporan terbaru dari Fichajes, terungkap bahwa hengkangnya Neymar dari Al Hilal telah mendorong klub Arab Saudi tersebut untuk menyusun daftar calon pengganti yang mengesankan. Rafinha yang telah berperan penting bagi Barcelona adalah kandidat penting untuk kepindahan ini. Di usianya yang ke-28 tahun, pemain sayap Brazil tersebut telah membuktikan kemampuannya untuk klub Katalan tersebut. Meskipun memiliki catatan yang mengesankan, memindahkannya ke Arab Saudi tidak akan mudah. Barcelona tidak mungkin melepaskan pemain kunci tersebut tanpa perlawanan.
Liga Champions 2024-2025 telah mengakhiri matchday terakhir, yakni ronde ke-8. Sebanyak 36 tim yang bertarung mendapatkan hasil akhir nasib mereka di Liga Champions. Adapun 8 tim teratas di klasemen akhir otomatis melaju ke babak 16 besar. Lalu tim yang berada di posisi ke-9 hingga ke-24 yakni 16 tim akan bertanding di babak playoff. Liverpool dan Barcelona menjadi tim pertama yang memastikan tempat mereka di babak 16 besar Liga Champions. Di pertandingan terakhir, Barcelona ditahan imbang Atalanta 2-2 dan membuat Blaugrana finish di posisi 2 klasemen. Sementara Liverpool yang kalah dari PSV 3-2 finish di puncak klasemen. Di posisi 3 ada Arsenal yang meraih kemenangan 1-2 atas Girona pada matchday terakhir. Inter Milan yang mengalahkan AS Monaco 3-0 finish di urutan keempat, disusul Atletico di posisi 5 setelah mengalahkan RB Salzburg 4-1. Sementara 3 tim lain yang melaju ke babak 16 besar adalah Leverkusen, Lille, serta Aston Villa. Di sisi lain, Real Madrid yang menang telak 3-0 atas Brest akan melaju ke babak playoff setelah finish di urutan ke-11 klasemen. Sementara itu Manchester City juga melaju ke babak playoff setelah menang comeback atas VfB Stuttgart.